Saudara, PSSI masih menyisakan pekerjaan rumah atau PR untuk menentukan sosok direktur teknik yang penting untuk pengembangan sepak bola di tanah air. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bilang akan segera mengumumkan pengisi jabatan itu. Kiprah pelatih baru timnas Patrick Kluivert tengah dinanti publik. Meski baru akan efektif bekerja pada Februari, tetapi dua asisten Kluivert, Alex Pastoor dan Denny Lansat, mulai tancap gas. Minggu malam, Alex Pastoor menonton langsung gelandang timnas Tom Hai yang bermain untuk Almere City. Pastoor pernah melatih Almere pada 2021 hingga 2024. Hai yang bermain nyaris 90 menit belum mampu menghindarkan timnya dari kekalahan melawan Heracles. Sebelumnya, Denny Lansat juga menonton langsung Eliano Reinders saat timnya PEC Zwolle menang 3-1 melawan PSV Eindhoven. Eliano tampil penuh 90 menit mengawal sisi kanan pertahanan Zwolle. Laga ini sekaligus menjadi laga ke-100 Eliano bersama Zwolle. Meski tim kepelatihan timnas belum diumumkan sepenuhnya, tetapi ada satu posisi krusial yang cukup lama lowong, yakni direktur teknik. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bilang, sosok Dirtek akan diumumkan pada akhir Februari. Di Indonesia sendiri sudah ada beberapa figur pelatih yang juga punya track record dan hasil yang bagus. Jadi kita mesti cari figur yang benar-benar bisa dihormati dan juga mengerti bagaimana rencana sepak bola Indonesia ke depan. Dan yang sulit juga kita mau kan Dirtek yang benar-benar full time tinggal di Indonesia. Ya, kita sempat ada nama 3 bulan yang lalu, tapi mudah-mudahan Februari ini bisa lah, akhir Februari kita bisa pastikan. Posisi Direktur Teknik PSSI lowong sejak Desember 2023. Sebelumnya, jabatan ini dipegang Frank Wormuth hanya selama 6 bulan. Indra Syafri yang kini melatih timnas U20 pernah memegang jabatan ini selama 3 tahun. Direktur teknik sejatinya bagai arsitek yang harus bisa merancang permainan Indonesia secara menyeluruh, tak cuma nasional, tetapi hingga level daerah. Ya kembali dia harus bisa bertukar pikiran dengan pelatih senior, pelatih U23, U20, U17. Dia juga bisa mulai turun ke daerah, menyampaikan filosofi sepak bola Indonesia seperti apa ke depan. Memang kita sudah ada formulanya sebelum-sebelumnya, tapi kan kembali sepak bola berkembang. Ya, dan kita harus yakini memang negara yang punya filosofi sepak bola itu yang akan konsisten untuk bisa punya hasil yang baik secara kontinu. Jadi bukan karena sebuah generasi emas punya prestasi yang bagus, tetapi habis itu terputus. Lalu, siapa direktur teknik yang akan jadi pilihan PSSI? Apakah berasal dari tokoh sepak bola nasional atau dari luar negeri? Yang jelas, kehadiran direktur teknik penting dalam membangun sepak bola tanah air lebih baik. Lalu siapa pengisi direktur teknik PSSI dan mengapa jabatan ini begitu penting? Kita bahas bersama analis sepak bola nasional, Bung Kusnaini. Selamat malam, Bung Kus. Selamat malam, Bung Radi. Ya, Bung Kus, setahun ini bukan waktu yang sebentar posisi jabatan Dirtek ini kosong, direktur teknik ini kosong. Kendalanya apa menurut Bung Kus? Iya, yang pertama kekosongan posisi direktur teknik itu berimplikasi terhadap situasi di tim nasional yang kemudian berujung pemberhentian Sintayong, ya itu salah satu konsekuensi ketika kita tidak punya direktur teknik yang definitif di posisi itu. Yang kedua, ketiadaan direktur teknik ini juga membuat program pengembangan filosofi sepak bola Indonesia agak terhenti nih. Kita sudah punya Villanesia beberapa waktu yang lalu, tapi kemudian pengembangannya agak terhenti. Seperti dikatakan Ketua Umum, kan sepak bola itu dinamis berkembang. Ya. Nah, berkembangnya seperti apa itu yang dalam 1 tahun terakhir ini seolah-olah tidak ada yang memikirkan gitu ya. Karena kita punya pelatih tim nasional dari mulai senior sampai kelompok umur, tapi direktur tekniknya belum ada. Nah, itu yang saya pikir juga harus dipahami bahwa memilih direktur teknik itu juga bukan hal yang mudah ya. Di satu sisi memang direktur teknik itu adalah orang yang diharapkan bisa menjadi jembatan komunikasi
antara pelatih di berbagai kelompok umur di tim nasional ya, dari 20, 17, 23 sampai senior tuh dia harus punya kemampuan berkomunikasi dan berkoordinasi. Tapi pada saat bersamaan dia juga harus menjadi orang yang punya kemampuan sebagai konseptor, konsep bagaimana mengembangkan filosofi sepak bola Indonesia. Jadi ini menarik ya, direktur teknik ini orang yang tidak hanya punya kemampuan komunikasi bagus, tidak hanya punya kemampuan lapangan bagus, tapi juga seorang konseptor yang di belakang meja itu kemampuannya kuat. Nah, makanya memang di beberapa posisi direktur teknik itu di negara Eropa, itu kadang-kadang namanya agak mengejutkan. Misalnya di Prancis, di Federasi Sepak Bola Prancis, itu Fournier, itu pelatih yang tidak terlalu terkenal lah. Jauh kalau dibanding Didier Deschamps, dibanding Laurent Blanc. Tapi dia pernah menangani Lyon. Kemudian di Belanda contohnya, Belanda itu juga direktur tekniknya orang yang masih sangat muda, Nigel de Jong. Padahal De Jong ini umurnya baru 40 tahun, Clifford aja udah 49 ya. Tapi sebagai direktur teknik, De Jong mampu menjalankan peran itu karena dia memang punya kemampuan mengkonsep yang bagus. Nah, begitu juga misalnya di Inggris orang mungkin bingung namanya John McDermott ini siapa gitu ya. Tidak begitu terkenal sebagai pelatih. Ya. Sementara pelatihnya Gareth Southgate sebelumnya ya, itu orang yang sangat dikenal oleh publik sepak bola Inggris. Jadi memang kombinasi antara kemampuan teknis dan manajerial itulah yang membuat pilihan terhadap direktur teknik seringkali tidak gampang. Ya. Manajerial dan teknis secara bersamaan harus komplit. Tadi sebagai konseptor, komunikator, advisor juga, perantara juga, dan juga scouting sepertinya pemain-pemain di kelompok umur. Ini peran penting juga yang akan diemban oleh direktur teknik begitu. Nah, kira-kira dengan sepenting itu posisinya direktur teknik ini, apa syarat untuk kalau misalnya melihat pola atau peta sepak bola Indonesia saat ini di timnas khususnya, syaratnya apa yang paling utama kalau Anda lihat? Iya, yang pertama dia orang yang dihormati karena CV-nya memenuhi syarat untuk menjadi pengemban posisi itu ya. Yang kedua punya kemampuan komunikasi yang bagus. Nah, yang ketiga yang juga tidak kalah penting, dia harus mau berada di negara tempat dia bertugas. Karena direktur teknik itu jabatan yang seperti yang saya bilang tadi, ada unsur manajerialnya juga, banyak di belakang mejanya juga. Jadi kalau pelatih tim nasional itu mungkin tidak setiap saat ada di Indonesia nggak masalah. Tapi kalau direktur teknik kan urusannya tidak hanya soal tim nasional, dia juga soal pengembangan. Karena itu harus banyak berada di Jakarta, karena dia juga terlibat dalam pengembangan sistem kepelatihan, pengembangan kemudian beberapa hal lain yang terkait infrastruktur, itu juga dia terlibat di situ. Makanya saya berpikir direktur teknik ini nanti harus orang yang tidak sekedar CV-nya bagus, konsepnya bagus, tapi juga harus punya kemauan untuk berada di Indonesia. Itu persoalannya. Tapi harus dari Eropa juga nggak kira-kira Bungkus? Nah, ini menarik seperti yang saya bilang tadi, dia punya persyaratan harus punya kemampuan komunikasi ya dengan semua kelompok usia di tim nasional dari mulai U17 sampai senior. Karena seniornya dipegang oleh pelatih Belanda, di kelompok usia di bawahnya pelatih lokal, maka dia harus punya kemampuan yang kira-kira mencakup hal-hal itu. Dia bisa berbahasa Inggris dengan baik karena Clifford kan latar belakangnya Belanda, bisa bahasa Inggris juga. Tapi pada saat bersamaan dia juga punya kemampuan komunikasi dengan pelatih-pelatih lokal. Nah, kalau saya melihat sosok seperti itu sebetulnya harusnya pelatih yang punya latar belakang pernah jadi pelatih di Indonesia. Sebetulnya harusnya seperti itu. Jadi sebenarnya peluangnya masih terbuka ya kalau memang dibilang, karena Coach Indra kan sekarang yang melatih U20 juga pernah jadi direktur teknik. Artinya tokoh-tokoh lokal juga punya potensi ya sebenarnya. Bisa punya potensi, cuma masalahnya diseganikah dia oleh diseganikah atau tidak? Itu jadi pertanyaan. Itu dia, karena Clifford yang sekarang pegang tim senior. Nanti kalau ada masalah Clifford dengan pemain timnas senior, siapa yang menjembatani? Nah, ini harus seorang direktur teknik. Makanya harus orang yang reputasinya lebih tinggi dari Clifford atau minimal sama. Minimal makanya sama. Saya bilang tadi. Karena dia seorang advisor juga ya, Bungkus ya. Karena seorang advisor juga ya minimal punya kemampuan atau punya keberanian untuk memberikan advice juga buat head coach gitu kira-kira. Betul, tidak hanya dengan head coach tapi juga dengan ketua umum ya. Karena dia juga federasi juga harus diperhatikan ya. Ketua umum. Satu lagi kalau bilang soal komunikator tadi, menjembatani bukan hanya dari kelompok umur, lalu ke pemain, lalu ke head coach, tapi juga federasi begitu ya Bungkus? Iya, betul. Oke, nah terakhir Bungkus, kira-kira kalau di kalangan pandit sudah ada nama-nama yang potensial, sepertinya udah ada yang dibicarakan. Siapa aja nih kira-kira yang potensial? Iya,
yang jelas saya hari ini mendengar nama Oliver Bierhoff. Oliver Yang Bierhoff, memang pernah wow, jadi itu direktur teknik di DFB ya, ya, dari sepak bola Jerman terakhir tahun 2022 Piala Dunia. Dia oke, sekarang disebut sebagai kandidat utama. Tapi oke, menurut saya sebetulnya lebih ideal kalau orangnya itu yang juga tahu sepak bola Indonesia. Dan itu ya. sebetulnya kita punya Peter Huistra Twitter yang Wistra, betul. Ya. baru saja diberhentikan oleh Borneo karena Hmm. Huistra ini pernah jadi direktur teknik sepak bola Indonesia juga pada tahun 2014. Hmm. Jadi kalau Wistra itu diambil, itu sebetulnya memudahkan pekerjaan PSSI karena dia udah terbiasa tinggal di Indonesia gitu ya. Oke. Yang kedua, dia juga dengan Clifford kan bahasanya sama. Ya. Jadi ini akan memudahkan tugas dia. Oke, ada Bierhoff, ada Huistra. Mana yang lebih kompak? Nanti seiring dengan berjalannya waktu, tentu saja dengan kekompakan tim juga nanti komunikasinya bagaimana kita akan lihat. Sepertinya federasi yang lebih punya pertimbangan khusus soal itu ya, Betul, Bung Gus betul. nanti. Baik, terima kasih Bung Gus Naini telah berbagi perspektifnya Radi. malam hari ini sampai Indonesia Malam. Sehat selalu, sampai jumpa lagi.